Hai, welcome back to my YouTube channel. Hai guys, perkenalkan, nama saya Pujinia Lestari, mahasiswa Universitas Tikubang Unisbang Semarang, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, dengan nomor induk mahasiswa 1805520186. Nah, kalian pasti udah pada tahu bukan Universitas Tikubang Unisbang Semarang? Ya, Universitas Tikubang Semarang atau biasa dikenal dengan Unisbang adalah entrepreneurial university berbasis teknologi informasi dan komputer yang terletak di pusat kota Semarang. Unisbang memiliki dua kampus, yaitu Kampus Mugas yang berada di Jalan Trilomba Juang nomor 1 Semarang, dan Kampus Kendeng yang saya tempati ini berada di Jalan Kendeng 5 Bendan Ngisor, Kecamatan Semarang Selatan, Jawa Tengah. Unisbang memiliki akreditasi B dan terdiri dari beberapa fakultas, di antaranya Fakultas Teknologi Informasi, ada D3 Manajemen Informatika yang sudah terakreditasi B, S1 Teknik Informatika terakreditasi B, S1 Sistem Informasi terakreditasi B, dan D3 Teknik Komputer terakreditasi C. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbang Semarang, ada S1 Manajemen terakreditasi A, S1 Akuntansi terakreditasi A, Pendidikan Profesi Akuntansi terakreditasi B, D3 Keuangan dan Perbankan terakreditasi A, dan D3 Akuntansi terakreditasi B. Fakultas Hukum, ada S1 Ilmu Hukum terakreditasi B. Fakultas Bahasa dan Budaya, ada S1 Bahasa dan Sastra Inggris terakreditasi B. Ada Fakultas Teknik Industri terakreditasi C. Fakultas Pariwisata, ada D3 Perhotelan terakreditasi B. Dan program sarjana, ada S2 Manajemen dan S2 Sistem Informasi. Oke, setelah kita mengenal kampusnya, sekarang kita langsung masuk saja ke materinya. Check it out. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah Audit Bank yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MMCA CPA, yaitu materi perikatan kredit dan agunan. Untuk cakupan materi di presentasi kali ini yang akan saya paparkan, ada definisi dari kredit yang diberikan, definisi dari resiko kredit, kemudian di manajemen kredit ada analisis kredit 5C, pengikatan kredit, dan pengikatan agunan. Kemudian di prosedur audit kita akan mengetahui permohonan kredit, persetujuan kredit, dan penentuan plafon kredit. Kemudian perikatan kredit, eksistensi agunan, dan perikatan agunan. Nah, ini adalah definisi dari kredit yang diberikan. Jadi, kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain. Kemudian,
pihak meminjam diwajibkan melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Nah, ini ada definisi dari risiko kredit. Risiko kredit adalah suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya, baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya. Kemudian cakupan materi manajemen kredit, di sini ada analisis kredit 5C. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada karakter. Jadi karakter itu perwatakan ya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang yang diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Contohnya, melihat latar belakang nasabah, baik pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Kemudian yang kedua, capacity. Capacity di sini adalah kemampuan. Jadi, penilaian atas kemampuan calon debitur untuk mengetahui kemampuannya dalam mengendalikan bisnis. Penilaian ini dihubungkan dengan pendidikan, kemampuan dalam memahami ketentuan-ketentuan pemerintah, kemampuan dalam memimpin, kemampuan dalam menguasai bidang usahanya, kemudian perspektif masa depan, seperti itu. Dengan demikian, piutang atau kredit yang diberikan layak untuk keperluan debitur atas kredit yang diterima. Untuk C yang ketiga adalah capital. Capital adalah modal. Penilaian atas modal yang dimiliki calon debitur berguna untuk melihat cara calon debitur dalam penggunaan modal. Untuk kredit usaha, penilaian bisa dilakukan dengan melihat laporan keuangan di bagian neraca dan laporan laba rugi. Kemudian C yang keempat adalah kolateral. Kolateral sama dengan jaminan. Jadi, seorang calon debitur yang akan dianalisis memiliki kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan. Nah, fungsinya itu adalah untuk kepastian pelunasan di atas piutang atau kredit yang diberikan. Sebaiknya nominal jaminan lebih tinggi dari kredit yang akan diberikan. Selain itu, pastikan pula bahwa jaminan memiliki keabsahan, sehingga jika terjadi masalah atau kredit yang bermasalah, biasa disebut seperti itu, atau kredit macet, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Kemudian C yang terakhir adalah kondisi. Kondisi ekonomi atau condition of economic, penilaian ini berhubungan dengan situasi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan hal-hal lain yang bisa mempengaruhi keadaan perekonomian calon debitur untuk jangka panjang. Nah, misalnya prospek usaha dari sektor yang dijalankan haruslah prospek usaha yang benar-benar memiliki gambaran untuk tumbuh dan lebih berkembang. Nah, untuk pengikatan kredit, jadi untuk memeriksa pengikatan kredit, pertama-tama auditor harus memiliki data kredit nasabah atas dasar keputusan kredit yang ditetapkan oleh komite kredit. Data ini menyangkut semua syarat kredit dan telah mendapat pengesahan dari komite kredit. Setelah itu dibandingkan dengan pengikatannya, baik perjanjian kredit,
maupun pengikatan dan penguasaan agunan dan jaminan lainnya. Kemudian untuk pengikatan agunan adalah tahap untuk melakukan pengujian kebenaran dan kelengkapan pengikatannya. Dan untuk lebih lengkapnya penjelasan dari pengikatan kredit dan pengikatan agunan akan saya paparkan setelah prosedur audit berikut ini. Di prosedur audit ada proses pemberian kredit itu melalui yang pertama permohonan kredit dengan cara pastikan bahwa fasilitas diberikan setelah debitur mengajukan surat permohonan. Yang kedua, surat permohonan yang asli dari debitur harus disimpan dalam file jaminan kredit. Kemudian, surat permohonan harus ada minimal sejak kredit pertama kali diberikan. Kemudian, bank yang justru mendekati dan menawarkan kredit kepada nasabah yang baik, nah dalam hal ini auditor harus meneliti apakah jenis industri nasabah termasuk dalam pasar sasaran. Selain itu, perlu dibuktikan adanya kunjungan petugas bank ke lokasi nasabah dan surat dari bank yang meminta nasabah untuk membiayai proyek berikut checklist data dari nasabah. Kemudian, periksa apakah semua data nasabah telah diteliti dengan baik oleh R atau O. Kemudian periksa apakah cara-cara yang digunakan audit dalam mempersiapkan analisis kreditnya sudah berjalan benar. Kemudian periksa apakah bank memanfaatkan informasi kredit perbankan, informasi dari pemasok, pelanggan, dan sumber-sumber lain untuk menentukan proses kredit selanjutnya. Slide selanjutnya, persetujuan permohonan kredit. Setiap fasilitas yang tercatat dalam neraca harus dilengkapi dengan surat keputusan kredit yang ditandatangani oleh komite kredit secara lengkap. Untuk fasilitas dengan jumlah di atas limit cabang harus ada persetujuan dari kantor pusat. Bandingkan plafon kredit dengan wewenang anggota komite kredit dan bandingkan tingkat bunga yang dibebankan dengan yang berlaku saat pemberian kredit. Fasilitas kredit berjangka waktu 1 tahun. Surat keputusan kredit sebaiknya harus ditinjau secara periodik. Misalnya 2 bulan sebelum jatuh tempo kredit. Selanjutnya ada penentuan plafon. Tadi kalau teman-teman ingat, saya akan menjelaskan pengikatan kredit setelah prosedur audit. Nah, berikut adalah penjelasan lengkap dari pengikatan kredit. Jadi, jenis-jenis pengikatan itu ada 2. Otentik dan di bawah tangan atau biasa disebut dengan inter. Otentik ini pengikatannya dilakukan di depan pejabat yang berwenang. Mengingat pejabat yang berwenang adalah notaris, maka pengikatan ini disebut juga pengikatan notarial. Kemudian yang kedua, di bawah tangan atau intern. Pengikatan ini dilakukan tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang, karena dilakukan sendiri antara bank dan debitur. Maka jenis ini disebut juga pengikatan intern. Nah, perbedaan antara pengikatan notarial dengan intern adalah pada kekuatan hukum.
Pengikatan notarial memiliki kekuatan hukum yang sempurna, sementara pengikatan intern harus melalui suatu pembuktian. Jenis-jenis pengikatannya dilakukan terhadap suatu kredit harus sudah ditetapkan dan dicantumkan dalam suatu keputusan kredit. Pengikatan kredit secara notarial harus dilakukan untuk fasilitas kredit dengan agunan aktiva tetap. Jadi agunan aktiva tetap itu misalnya tanah, bangunan, kapal, dan sebagainya. Sedangkan pengikatan kredit di bawah tangan dapat dilakukan untuk fasilitas agunannya berupa benda bergerak atau surat berharga. Ini juga termasuk deposito. Kemudian ini ada dokumentasi. Cara dokumentasi, periksa apakah akta perjanjian kredit baik intern maupun notarial telah dibuat atas setiap fasilitas kredit, serta asli akta tersebut telah disimpan di file jaminan kredit. Yang kedua, akta perjanjian kredit yang salah satu ciri gross akte adalah adanya kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa pada bagian depan akta. Kemudian akta notarial yang belum diserahkan harus dibuktikan dengan cover notes dari notaris pembuat akta tersebut. Kemudian akta notarial yang belum diserahkan notaris setelah 3 bulan, mintakan penjelasan dari bagian legal. Apabila diperlukan, mintakan konfirmasi ulang kepada notarisnya. Untuk keabsahan ada 2, yaitu untuk akta intern, pastikan bahwa tanda tangan debitur pada akad kredit sudah diverifikasi oleh petugas bank. Yang kedua, untuk akta notarial, pastikan kembali bahwa pihak debitur yang menghadap sama dengan saran dalam analisis yuridis hasilnya. Kemudian materi pengikatan. Yang pertama, pastikan bahwa seluruh jenis fasilitas kredit yang diberikan telah disebutkan dalam akad kredit. Periksa kembali kesesuaian plafon, jangka waktu, dan syarat-syarat lainnya seperti yang ditentukan dalam surat keputusan kredit. Selanjutnya, teliti bahwa bentuk perikatan agunan telah digunakan dengan tepat sesuai dengan status kepemilikan dan sifat hubungan antara debitur dan pemilik agunan. Untuk agunan berupa sertifikat tanah, pastikan bahwa suami atau istri pemilik jaminan telah memberikan persetujuan. Sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 594/1493/AGR tanggal 31 Maret 1982 perihal larangan penggunaan hak atas tanah, penerimaan agunan berupa sertifikat tanah melalui surat kuasa menjaminkan tidak diperkenankan atau dihindarkan. Kemudian, pastikan bahwa perubahan atau perpanjangan kredit yang diikuti dengan perubahan struktur agunan telah diikat dengan pembaruan kredit, biasa disebut novatif. Selanjutnya, eksistensi agunan. Dalam tahap ini, fokus audit ditujukan kepada kelengkapan surat-surat bukti kepemilikan agunan. Untuk itu, data keputusan kredit menjadi pembandingnya dan data dalam perjanjian kredit dievaluasi satu dengan yang lain.
yang kemudian dibandingkan dengan agunan yang dikuasai bank yang bersangkutan. Kemudian ada beberapa kriteria dasar yang harus digunakan pada saat memeriksa agunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, debitur harus mempunyai hak secara yuridis terhadap agunan tersebut. Kedua, agunan harus dapat diuangkan dalam waktu cepat pada saat harus dieksekusi. Bank harus mengontrol jaminan tersebut dalam arti bahwa debitur tidak dapat menjualnya tanpa sepengetahuan bank. Kemudian kepentingan bank atas agunan tersebut harus dilindungi. Kemudian surat atau bukti kepemilikan agunan harus asli. Setiap pengeluaran agunan harus dengan persetujuan pihak yang menyetujui pemberian kredit. Kemudian tanda terima jaminan dan buku pengeluaran agunan harus ditandatangani oleh 2 orang sebagai bukti dual kustodian. Walaupun audit diarahkan pada kebenaran material surat-surat agunan, namun apabila diperlukan, auditor dapat melakukan audit lebih lanjut mengenai kondisi fisik agunan. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah auditor melakukan audit lanjutan terhadap fisik agunan. Untuk tanah dan atau bangunan, caranya pastikan bahwa sertifikat tanah yang diagunkan telah dikuasai bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Kemudian pastikan bahwa sertifikat tersebut telah diverifikasi keasliannya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) oleh petugas bank. Cocokkan kepemilikan sertifikat dengan yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. Demikian juga dengan lokasi, luas, jenis hak atas tanah yang tercantum dalam sertifikat. Kemudian, teliti kembali apakah sertifikat tersebut tidak dibebani hak tanggungan kreditur lain. Apabila sertifikat tersebut masih dibebani suatu hak, mintakan penjelasan ke bagian legal mengenai permasalahan yang dihadapi sehingga ROYA tidak segera dilakukan. Selanjutnya, untuk agunan berupa sertifikat hak guna bangunan, hak sewa, dan hak pakai, pastikan bahwa hak-hak tersebut di atas masih berlaku dan belum jatuh tempo. Kemudian periksa kronologi kepemilikan sertifikat oleh debitur. Untuk fasilitas non-KPR, kepemilikan sertifikat atas nama debitur tidak boleh terjadi pada saat atau setelah kredit diberikan. Hal ini dapat dilihat pada tanggal akta jual beli pada keterangan perubahan nama pemilik dalam sertifikat. Nah, apabila pada fasilitas non-KPR, kepemilikan sertifikat oleh debitur terjadi setelah kredit diberikan, berarti tanah atau bangunan agunan tersebut dibeli debitur dari fasilitas kredit yang diberikan. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa kredit digunakan untuk spekulasi pembelian tanah. Untuk itu, kelayakan pemberian kredit harus dievaluasi kembali. Kemudian, sertifikat yang masih dalam proses bisa jadi dikonversi, displinting, balik nama, perpanjangan hak, dan sebagainya, harus dilengkapi dengan cover notes dari notaris yang ditunjuk bank untuk pengurusannya.
Cover notes ini minimal harus berisi tanggal penerimaan dokumen dari bank kepada notaris, jenis pengurusan sertifikat, konversi, balik nama, dan sebagainya. Kemudian pernyataan notaris bahwa apabila sertifikat selesai langsung akan diserahkan kepada pihak bank. Untuk fasilitas KPR, surat pernyataan dari pengembang tetap harus dilengkapi dengan cover notes dari notaris yang ditunjuk bank. Kemudian selanjutnya, sertifikat yang masih dalam proses pengurusan setelah 6 bulan, mintakan penjelasan dari petugas bank mengenai kemajuan laporannya atau kendala yang dihadapi. Apabila diperlukan, konfirmasi ulang kepada notaris yang mengurus. Selanjutnya, langkah-langkah untuk fisik agunan kapal. Pastikan bahwa surat bukti pendaftaran kapal asli telah dikuasai bank. Teliti kembali bahwa luas yang tercantum dalam surat pendaftaran kapal minimal 40 meter kubik. Kemudian untuk langkah-langkah audit fisik agunan kendaraan, pastikan bahwa BPKB kendaraan telah dikuasai bank dan sesuai jenisnya seperti yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. Periksa bahwa BPKB tersebut telah dilengkapi dengan faktur asli dan kwitansi kosong bermaterai yang telah ditandatangani pemilik kendaraan. BPKB yang masih dalam proses pengurusan, misalnya penerbitan baru atau balik nama, harus dilengkapi dengan cover notes dari dealer. Periksa cover notes dealer tersebut di antara lain mengenai apakah telah dilengkapi dengan klausul bahwa apabila BPKB selesai diurus, pihak dealer akan menyerahkannya langsung kepada bank. Apakah cover note dealer tersebut telah diverifikasi keabsahannya oleh petugas bank. Langkah selanjutnya, BPKB yang masih dalam proses pengurusan setelah 3 bulan, mintakan penjelasan dari petugas bank mengenai kemajuan laporannya atau kendala yang dihadapi. Apabila diperlukan, konfirmasi ulang kepada pihak dealer. Kemudian langkah-langkah untuk audit fisik agunan mesin-mesin. Yang pertama, pastikan bahwa asli faktur atau kwitansi asli mesin-mesin yang menjadi agunan telah dikuasai bank dan teliti keabsahannya. Kedua, cocokkan faktur atau kwitansi asli dengan surat keputusan kredit baik mengenai nilai, jenis maupun spesifikasinya. Ketiga, untuk mesin-mesin yang dibeli secara impor harus dilengkapi dengan faktur asli. Keempat, mesin-mesin yang diproduksi oleh perusahaan di dalam negeri lokal yang dikenal luas reputasinya juga harus dilengkapi dengan faktur. Untuk mesin-mesin lokal eksternal perusahaan yang tidak dikenal luas, faktur dapat diganti berupa kwitansi penjualan yang sebelumnya telah diverifikasi oleh petugas. Kemudian, faktur yang tercatat bukan atas nama debitur harus dilengkapi dengan kwitansi penjualan dari pemilik sebelumnya. Kemudian langkah-langkah audit fisik agunan stok atau persediaan barang. Yang pertama, periksa apakah telah diterima daftar barang yang telah ditandatangani debitur. Daftar barang ini harus sama dengan yang tercantum dalam surat keputusan kredit serta pengikatannya. Yang kedua, pastikan bahwa laporan persediaan barang yang cukup mutakhir, up to date, serta nilainya tidak menyimpang dari persyaratan.
Kemudian langkah-langkah untuk audit fisik agunan emas. Yang pertama, pastikan bahwa agunan emas secara fisik telah dikuasai bank dan disimpan dengan aman dalam khasanah utama vault. Yang kedua, periksa apakah keaslian kwitansi tersebut atas pembelian emas atas nama debitur. Verifikasi keaslian kwitansi serta kesesuaian spesifikasinya seperti yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. Kemudian langkah-langkah audit lanjutan untuk agunan fisik standby LC. Yang pertama, periksa bahwa LC yang menjadi agunan telah diterima bank. Pastikan bahwa LC tersebut telah dites keabsahannya oleh petugas bank. Penerbit LC issuing bank harus berasal dari negara yang tidak dilarang oleh Bank Indonesia. Bank penerbit LC harus memiliki hubungan koresponden. Apabila LC berasal dari non-koresponden bank, LC tersebut harus konfirmasi oleh bank koresponden. Kemudian periksa isi LC tersebut baik mengenai nilai, persyaratan, dan masa berlakunya. Kemudian langkah-langkah agunan fisik deposito atau tabungan. Periksa, yang pertama, periksa apakah bilet asli deposito telah disimpan dalam file jaminan kredit. Deposito yang dapat diagunkan hanya yang diterbitkan oleh bank sendiri. Kedua, pastikan bahwa bilet deposito dan slip pencairan deposito tersebut telah dibubuhi stempel diagunkan. Stempel tersebut minimal harus dibubuhkan pada slip pencairan. Kemudian yang ketiga, cocokkan nilai deposito agunan dengan daftar deposito pertanggal audit. Yang keempat, pastikan bahwa dalam status data deposito tersebut di komputer telah dicantumkan tanda status agunan kredit. Yang kelima, untuk tabungan, tambahkan prosedur di atas dengan audit apakah tabungan tersebut telah diblok dalam komputer sebesar nilai yang diagunkan. Kemudian langkah-langkah agunan fisik saham. Yang pertama, periksa apakah surat saham yang menjadi agunan telah dikuasai bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Yang kedua, untuk saham perdana, saham harus tercatat atas nama debitur. Apabila tidak, pada saat kredit diberikan, saham tersebut harus sudah dibalik nama ke debitur melalui perusahaan sekuritas dan disahkan oleh emiten. Yang ketiga, untuk saham dari pasar sekunder dibeli melalui bursa saham, harus dilengkapi dengan nota pembelian dari perusahaan sekuritas atas nama debitur serta formulir bukti transaksi dari bursa efek. Yang keempat, periksa apakah tanggal pembelian saham tersebut bukan setelah kredit diberikan. Untuk saham perdana, hal ini dapat diketahui dari tanggal penerbitan saham. Sedang untuk saham dari secondary market diketahui dari nota pembelian. Kemudian yang terakhir, pastikan bahwa agunan bukan termasuk dalam kategori saham tidur serta nilai terakhirnya tidak menyimpang dari ketentuan penerimaan agunan saham. Kemudian langkah-langkah audit lanjutan agunan fisik jaminan pihak ketiga. Yang pertama,
Periksa apakah surat jaminan asli telah diterima bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Teliti kembali apakah klausul yang tercantum telah sesuai dengan persyaratan dalam surat keputusan kredit. Yang kedua, jaminan perusahaan harus dibuat secara notarial. Sedang jaminan pribadi dapat dibuat secara intern di bawah tangan. Selanjutnya, langkah-langkah audit lanjutan agunan fisik piutang dagang. Yang pertama, periksa apakah jaminan piutang dagang telah dilengkapi dengan surat keterangan mengenai pembayaran dari pihak yang berhutang kepada debitur. Surat tersebut harus memuat jenis transaksi pembayaran, penetapan waktu pembayaran, klausul pembayaran akan dilakukan melalui bank. Kedua, pastikan bahwa pada saat audit dilakukan, penetapan waktu pembayaran belum terlampaui. Kemudian untuk pengikatan agunan. Nah, sebelumnya harus dipahami bahwa seluruh bentuk pengikatan agunan adalah bersifat tambahan. Dengan demikian, kebenaran atau kesempurnaan pengikatan agunan menjadi tidak berarti apabila pengikatan induknya, pengikatan kredit atau akad kredit tidak sempurna atau memiliki cacat hukum. Langkah-langkah yang dilakukan untuk pengikatan agunan tanah dan atau bangunan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah tanah hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha sesuai dengan kebijakan bank pada umumnya. Pengikatan agunan kredit berupa hak atas tanah pada saat kredit diberikan dilakukan melalui hak tanggungan. Yang kedua, periksa apakah agunan berupa hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha telah diikat dengan hak tanggungan secara notarial. Yang ketiga, pengikatan juga harus dilakukan terhadap agunan tanah yang belum memiliki suatu hak, yaitu petok, giri, dan sebagainya. Namun, telah diajukan proses pengajuan untuk memperoleh hak. Yang keempat, pastikan bahwa akta hak tanggungan dibuat dengan menunjuk pada akta kreditnya. Kelima, cocokkan luas tanah, lokasi, pemilik, nomor sertifikat, dan keterangan lainnya dalam akta pemasangan hak tanggungan tersebut dengan sertifikat pemilikannya. Keenam, pastikan bahwa suami atau istri pemilik agunan telah menyetujui pengikatan hak tanggungan ini. Untuk sertifikat pemulikan atas nama perusahaan, teliti kewenangan pihak yang mewakili dalam akta pendirian dan perubahan perusahaan yang bersangkutan. Yang ketujuh, untuk agunan berupa sertifikat hak pakai dan hak sewa, pengikatan juga dapat dilakukan dengan hak tanggungan. Kemudian langkah-langkah pengikatan agunan kapal. Pengikatan terhadap agunan kapal sama dengan pengikatan sertifikat hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha, yaitu dengan hak tanggungan. Kemudian untuk kendaraan, yang pertama, pastikan bahwa kendaraan agunan telah diikat dengan fiduciary agendum of first trades secara benar. Akta FEO dapat dibuat secara notarial maupun di bawah tangan. Cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan kendaraan agunan yang tercantum dalam BPKB dengan akta FEO-nya. Yang terakhir, periksa apakah kendaraan yang diagunkan telah diajukan pemblokirannya kepada pihak kepolisian. Kemudian
pengikatan agunan untuk mesin-mesin. Yang pertama, pastikan bahwa mesin-mesin agunan telah diikat dengan FEO baik secara notarial maupun di bawah tangan. Yang kedua, mesin-mesin yang melekat atau tertanam pada bangunan pengikatan dilakukan dengan SKMH. Pastikan bahwa bangunan tempat mesin tersebut melekat telah dikuasai bank dan tidak berada di bawah penguasaan pihak lain. Yang ketiga, cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan mesin-mesin yang tercantum dalam faktur dengan akta FEO-nya. Kemudian untuk pengikatan kredit persediaan barang. Yang pertama, pastikan bahwa persediaan barang yang diagunkan telah diikat dengan FEO baik secara notarial maupun di bawah tangan. Dalam akta FEO ini harus diuraikan dengan jelas jenis serta nilai persediaan barang yang diagunkan. Kemudian yang kedua, akta FEO harus dilengkapi dengan klausul bahwa debitur wajib memberikan laporan posisi persediaan barang secara berkala atau periodik. Kemudian pengikatan agunan emas yaitu dengan dilakukannya gadai. Nah, untuk itu periksa pengikatan gadainya yang dilengkapi dengan surat kuasa menjual. Kemudian untuk pengikatan agunan standby LC dengan cara dilakukan terhadap eksistensi LC karena ini bersifat jaminan pihak ketiga. Kemudian untuk pengikatan agunan deposito atau tabungan, yang pertama, pastikan adanya surat kuasa menjaminkan terhadap deposito atau tabungan yang diagunkan. Yang kedua, verifikasi tanda tangan dalam surat kuasa tersebut. Yang ketiga, dalam surat kuasa menjaminkan harus ada klausul kuasa untuk memperpanjang serta mencairkan deposito atau tabungan yang diagunkan. Yang kedua, verifikasi tanda tangan dalam surat kuasa tersebut. Yang ketiga, dalam surat kuasa menjaminkan harus ada klausul kuasa untuk memperpanjang serta mencairkan deposito atau tabungan yang diagunkan. Yang terakhir, pastikan kebenaran pengisian surat kuasa tersebut mengenai nama, nilai, dan nomor biliet. Apabila hal biliet deposito telah diperpanjang, nomor biliet yang digunakan sebagai patokan adalah biliet pada saat kredit diberikan. Kemudian untuk pengikatan agunan saham, yang pertama, periksa adanya surat kuasa menjual terhadap saham yang diagunkan. Yang kedua, surat kuasa menjual dari debitur harus dilengkapi dengan pesanan jual yang ditandatangani debitur kepada suatu perusahaan sekuritas yang ditunjuk bank. Kemudian untuk pengikatan agunan jaminan pihak ketiga, dengan cara pastikan bahwa klausula yang disebutkan dalam jaminan pribadi dan jaminan perusahaan telah sesuai dengan persyaratan dalam surat keputusan kredit serta akad kreditnya. Kemudian untuk pengikatan agunan piutang dagang, pastikan bahwa piutang dagang yang diperhitungkan sebagai agunan telah diikat secara sesi. Kemudian yang terakhir, review klausul-klausul akta cesi tersebut, terutama menyangkut kepastian bank untuk menerima pembayaran dari pihak yang berhutang.